Oke, kita akan mencoba menjelaskan job yang keempat ya. Dari new, di sini saya klik new drawing. Ya, klik new, oke, sudah. Kemudian saya pastikan satuannya unit masih dalam milimeter ya. Oke. Kemudian saya tekan limit ya, LIMITS, enter. 0,0 untuk batas bawahnya, enter. Kemudian batas atasnya 210,297 karena A4 potret ya kertasnya, enter. Kemudian saya ketik grid, nanti akan muncul grid display. Kita pilih grid display, kita kasih value nya 2. Oke, nah ini ya kelihatan tuh kecil tuh. Untuk memperbesar Z enter, A enter, zoom all. Kemudian kita masukkan etiketnya dengan pakai insert ya. Ya, kemudian kita browse etiket kita di sini nih. Kemudian open. Oke ya. Untuk masukkannya gimana? Ya, pada saat perintah insert ini kita kasih 0,0, enter. Kemudian scale faktornya 1, enter, dan angle-nya 0, enter. Oke, jadinya seperti ini. Gridnya kita hilangkan ya, sehingga tampilannya tanpa grid. Nah, untuk job 4 itu kita belajar membuat circle ya. Kita menggunakan circle, caranya gimana? C enter ya. Kemudian kita klik di luar dulu aja ya. Di sana ada radius 4,5, 4,5, enter. Ya, kecil ini. Kemudian ada jarak 10, maka kita pakai line L, enter ya. Ambilnya dari mana? Dari tengah, biar muncul sumbu tengahnya. Kita sentuhkan kursornya pada circle ya, di sini kita klik tengah, klik ya, ortonya kita aktifkan, orto. Kemudian jaraknya kita tuliskan berapa? 10, enter ya. Kita batalkan perintah menggunakan escape. Kemudian di sini circle yang bawah kita buat C enter ya, dari ujung garis ya. R-nya berapa? Radiusnya adalah 4,5 juga, 4,5, enter. Nah, jadi seperti ini nih. Ya. Ini bisa kemudian kita hubungkan atau buat circle yang besar dulu juga nggak masalah ya. Kita buat circle yang besar, C enter ya, dari sumbu di sini ya. Berapa radiusnya? 8,5, 8,5, enter. Yang bawah juga enter, kembali ke perintah sebelumnya. Berapa nilainya? 8,5 ya. Kemudian menggunakan line ini dihubungkan ya. Lihat ini di sini ada kuadran ya. Ya, enter, kembali ke perintah sebelumnya. Ini diraba sampai ada kuadran nih, kuadran, enter, enter, kuadran, enter, kuadran, escape. Kita trim, TR langsung aja semua gitu, nggak masalah. Kita blok ya. Ini tinggal kita delete aja. Oke, ini untuk pandangan depannya. Kemudian pandangan samping, perhatikan pandangan samping kita harus butuh sumbu di sini ya. Kita harus butuh sumbu. Nah, di sini kita tambahkan materi join, itu menghubungkan garis ini kan putus-putus nih. Ini kita hubungkan menggunakan join ya. Caranya ketik join, enter, kemudian kita pilih nih. Nah, otomatis dia jadi satu ya kan. Kembali lagi di sini kita join juga, join. Nah, ini kita pilih. Nah, ini jadi satu ya kan. Kemudian kita butuh garis sumbu ya, sumbu antara ini.
ya. Jaraknya ini adalah 4 nih ya. Kita bisa lihat bahwa ini jaraknya adalah 4, ya kan? Sehingga separuhnya adalah 2. Kita offset O, enter, jaraknya 2, enter. Ya, di sini nanti sumbunya. Ya. Nah, kemudian kita pakai line L, enter ya. Saya batalkan dulu perintah L, enter. Ya, pas di tengah di sini, tik, ortho diaktifkan ya. Kita tarik ke samping, ya, kita turunkan. Kita skip, line lagi. Nah, kita hubungkan dari sini. Nah, ini baru kemudian ketemu sumbu untuk pandangan penampang potongan. C, enter. Di sini nanti mulainya. Nah, di sini kita membuat diameter. Diameter itu di sini harus ditekan ini dulu, D ya. Berapa diameternya? 4. Gimana tadi? C, enter, diklik sumbunya. Kita bisa juga ketik D gitu ya. Ini kan ada D ini kan. D, kemudian enter. Berapa diameternya? Adalah 4. Nah, kita tinggal hubungkan menggunakan line, escape dulu, L, enter. Ini kita hubungkan ya. Ya, ini pandangan sampingnya. Garis bantu bisa kita delete ya. Garis bantu bisa kita delete. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sumbu, itu di annotate ya. Annotate itu sumbunya ini menggunakan center mark ya. Klik. Agak loading ya. Loading. Oke, nah ini kita klik. Sudah otomatis ada center marknya. Ini juga ya. Sudah ada garis sumbunya ya. Untuk yang isi nanti bisa diperpanjang, dihubungkan di sini nggak masalah. Ini garis sumbu. Kemudian di sini nanti kita juga harus sudah berikan layer ya, masuk di home, layer ya. Kemudian di sini ya layer properties. Kita tambahkan di sini ya. New layer ya. Di sini awalnya saya hapus dulu aja nih ya. Ini saya delete dulu ya. Layer 1 juga saya delete dulu ya. Dari new, pertama adalah garis benda. Garis benda misalkan warnanya adalah biru 172 misalkan. Oke. Garisnya continuous, line weight nya tebal garisnya adalah misalkan 0,35. Oke. Kemudian kita tambah lagi ya, new layer, garis sumbu. Garis sumbu warna misalkan kita kasih merah ya, merah. Garis sumbu, line tab-nya nggak lurus tapi ini center ya, center. Oke. Atau nanti dipilih di sini, pilih yang center 2 di sini, pilih yang center 2. Nah ya, ini center 2 nih ya. Nanti di sini ketemu nih. Kita oke ya. Kemudian untuk line weight-nya ini tipis, berarti 0,15. Oke. Garis sumbu sudah, garis benda sudah, kemudian garis ukuran. Garis ukuran. Garis ukuran misalkan kita kasih warna hijau. Ya, ini hijau ya. Kemudian ini kita jadikan continuous ya. Masih 0,5. Oke ya, sudah kita buat layernya. Nah, tinggal kita pilih nih. Ini kemudian ini adalah garis benda. Ini garis benda ya. Kita masukkan layernya di sini ya. Ini garis benda, nih garis benda. Kemudian ini ya, untuk ini garis sumbu, kita pilih ini garis sumbu. Layer garis sumbu. Oke. Loh,
loh kenapa kok garis putus-putusnya kelihatan ya, kita pilih dulu. Ya, sudah diselect seperti ini. Kemudian diklik kanan, kemudian properties. Nah, ini lens scale-nya bisa kita ubah misalkan 0,25, enter. Oke ya, sudah kelihatan nih kan. Oke. Kemudian kita kasih ukuran. Nah, ini juga kita kasih ukuran. Ini nanti kita sesuaikan lagi ya, karena ukurannya besar sekali. Karena bendanya kecil. Kita bisa move ini ya, menggunakan M, enter ya, kita move. Ya, ortonya aktif. Nah, kita geser ke kanan. Ini kita buat ukuran bawah juga 17. Saya cek dulu untuk ukurannya, ini besar banget. Oke ya, ini standar karena memang bendanya kecil. Nah, ini untuk mempermudah kita scale dulu. Caranya gimana? SC, enter. Kita block, enter. Base pointnya misalkan di sini, tak. Kita perbesar berapa kali? Misalkan 2 kali misalkan ya. 2 kali cukup. Misalkan kita pindah ya. M, enter. Orto saya hilangkan. Ini 2 kali dah cukup lah. 2 kali ya. Ini kita perpanjang lagi. Misalkan mau dibuat 3 kali ya nggak apa-apa. Saya ulangi ya caranya. Ini masih di luar nih kan. Belum di scale ya. Caranya SC, enter. Di block, enter. Base point berapa? 3 kali, enter. Nah, ini dia. Ya, kemudian kita pindah ya, batalkan menggunakan escape dulu. M, enter. Block ya, kemudian pindah nih. Orto kita hilangin ya. Ini diperbesar 3 kali. Ini kita hubungkan ini. Kemudian dilengkapi untuk ukurannya. Nah, akan tetapi ini ukurannya nanti berubah nih. Ya kan? Yang 10 jadi 30. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu ini kita harus ubah di annotation-nya, notation ukurannya di sini kan. Ya, kita modify. Kemudian di primary unitnya tadi kan kita skala 3. Ini harus tadi kan berarti 3:1, sekarang dibalik 1:3. Nah, nanti ketemunya ini ya. Kita oke. Kita set current. Nah, lihat tik. Nah, jadi pas kan 10, 27, 17 kayak gitu. Ya, silahkan dilengkapi untuk ukurannya. Ini diameter di sini. Kemudian di sini ada radius, pilih yang radius. Ini juga radius. Ini diperpanjang manual ya. Oke. Kemudian dikasih arsir. Arsir itu ini ya. Caranya klik arsir, klik. Dipilih mana bidangnya. Oh, yang mau diarsir, oh ini. Klik 1 dan bawah 2. Klik 2. Ini kan ada 2 objek ya. Terus hatch-nya ataupun arsirannya kita pilih di sini. Kita pilih ANSI 31. Ya, misalkan kurang rapat, ini kita turunin. Ya,
jadiin misalkan 0,8 ya, cukup ya. Sudah. Oke, close hatch creation. Tuh. Kemudian di sini ada potongan A. Ini harus kita tambahkan line L enter. Misalkan kita tambah 10 ya, 10. Ya. Kemudian kita kasih di sini leader ya, leader. Masukkan di mana? Tengah di sini, pasin tengah. Tarik sampai muncul tanda panahnya. Kemudian kita kasih A. Nah, itu kan sudah ada. Kita copy ke bawah, CO enter. Ini kita copy ke bawah ya. Enter. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di sini kita kasih teks T enter. Oh, di sini adalah potongan AA. Section ya, A strip A. Oh, maaf, belum muncul ya. Saya ulangi, T enter. Di blok di sini baru dituliskan section A strip A, potongan AA ya. Bisa kita pasin. Ini untuk job yang keempat. Ini silahkan di plotting ya, plotting jangan lupa. Gimana plot, kemudian pilih high quality, displaynya pilih window ya, dari ujung sini ke ujung sini. Nanti jangan lupa etiketnya diisi ya, center, fit, preview. Nah, pada saat kita temukan seperti ini ya, ini berarti ada yang nggak pas. Apakah itu? Kita lihat di layer ya, layer. Nah, di sini itu masih kesilang ya, jadi nggak aktif. Kemudian amannya, ini tadi kan ukuran nih ya, ukurannya belum kita masukkan ke layer ini. Kita pilih ukurannya, masukin ke layer. Nah, ini ya. Kemudian bisa kita jadikan warnanya merah ini ya. Untuk angkanya modify text ya, by block merahin ya, red. Kemudian fill colornya kita pilih background saturan. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini kita jadiin layernya garis benda aja ya, garis benda. Garis benda. Ini juga layernya kita jadiin garis benda ya. Nah, kita butuh satu layer lagi yaitu arsir ya, properties. Ini ya, kita pilih di sini garis arsir. Di sini kita samakan dengan 172 ya, karena harus sama dengan garis benda. Oke ya, 172 continuous. Nah, line weight-nya kita samakan dengan garis ukuran aja 0,15. Oke. Oke ya, kita tutup. Ini kita jadikan garis arsir. Nah, ini kita home jadiin ke garis arsir. Nah, seperti ini ya. Ini kita jadikan benda aja ya, layernya masuk ke garis benda. Silahkan diisi juga, T enter. Middle center job 4 ya. Kemudian skala itu berarti kita perbesar 3 kali ya, berarti 1 mewakili 3 mili. Nah, seperti itu ya, 1 mewakili 3 karena diperbesar ya. Silahkan diplot, coba kita plot VLOT.
high quality, display window, center, fit, preview. Oke, ada jadi ya. Klik kanan ya, atau ini dan oke. Job 4. Silahkan dikerjakan.